Nabila Kailana Kresia. Saya Kaza Zafia. Saya Mayaksya Jenita Media. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu menguatkan iman dengan Menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang pertama adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut juga dengan marwah. Marwah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang kedua adalah menghindari makanan dan minuman yang haram. Dan yang ketiga adalah mempergunakan harta di jalan yang benar, atau bisa juga dengan cara bersedekah. Muru'ah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, muru'ah kepada diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan sikap mulia dan menghindari sikap tercela dimanapun, kapanpun, dan maupun dalam keadaan sendiri. Yang kedua adalah muru'ah pada makhluk lain, yaitu maksudnya adalah melaksanakan sikap yang mulia dan menghindari sikap yang tercela kepada orang lain maupun dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang ketiga adalah muru'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti kita selalu melakukan apa yang diperintahkan olehnya dan juga menghindari larangan-larangannya. Kita juga merasa malu apabila berbuat dosa kepadanya. Yang kedua ada ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti murni, bersih, dan tidak bercampur. Dalam konteks ibadah, ikhlas berarti membersihkan amal perbuatan dari segala sesuatu yang mengotorinya, seperti riya atau tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan apapun selain ridhonya. Nah, ikhlas itu ada tingkatannya. Ali Abdul Halim membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada orang awam, yaitu beribadah dengan tujuan mencari keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua ada orang hawash, yaitu beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, seperti pahala dan surga. Yang ketiga ada orang hawashul hawash, yaitu beribadah tanpa motivasi apapun kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini dilakukan karena cinta dan rindu kepadanya. Memiliki sifat ikhlas. Imam Zunun menjelaskan bahwa untuk memiliki sifat ikhlas, seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar, dan istiqomah dalam beramal. Ada 3 ciri orang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak melihat pada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan sebagai perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Ada beberapa contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya membantu tanpa pamrih, berbagi ilmu dengan ikhlas, menerima kritik dengan lapang dada, memberi maaf tanpa syarat, melakukan ibadah dengan tulus, bersyukur atas nikmat yang diterima, menjalankan amanah dengan tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, sabar dalam menghadapi musibah, dan menjaga niat dalam setiap perbuatan. Nah, jika kita memiliki sifat ikhlas, ada manfaatnya juga loh. Yang pertama yaitu terhindar dari tipu daya setan atau iblis. Yang kedua ada selamat dari siksa dan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang malu. Malu dalam bahasa Arab disebut juga al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman. Karena dengan sifat malu, seseorang juga dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari dari sifat keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang kepada jalan kebaikan. Dengan demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap umat manusia, karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai kepada puncaknya. Yang keempat ada tentang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik untuk sesuatu yang meninggalkannya. Nah, jadi zuhud ialah meninggalkan kesenangan dunia untuk mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan
meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perilaku zuhud bukan berarti tidak mementingkan urusan duniawi dan bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa hal tersebut bukan termasuk dari zuhud. Selanjutnya yaitu ada keutamaan zuhud. Keutamaan zuhud memiliki posisi paling utama setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pasalnya zuhud menjadikan seseorang mencintai Allah dengan segenap hatinya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Zuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu." Adapun tanda sifat zuhud pada manusia ialah tidak adanya rasa tamak kepada harta orang lain dan justru dia menyisihkan hartanya kepada orang lain atau sedekah terhadap hartanya. Hal ini pun menjadi faktor keselamatan diri sebab dituliskan oleh Jama' Makmur. Nah, Jama' Makmur ini menjelaskan bahwa orang yang tidak zuhud juga diibaratkan orang yang mabuk atau tenggelam dan tidak mengetahui jalan karena lahir dan batinnya itu sibuk mencari pekerjaan dunia atau mementingkan dunia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.